warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang biaya penyerapan berbasis aktivitas. Penetapan biaya penyerapan berdasarkan aktivitas menetapkan semua biaya overhead pabrik ke produk yang menggunakan kumpulan biaya aktivitas, bukan di seluruh pabrik atau kumpulan biaya departemen. Definisi dan konsep utama penetapan biaya penyerapan berbasis aktivitas. 1. Aktivitas adalah suatu peristiwa yang menyebabkan terjadinya konsumsi sumber daya overhead. 2. Kumpulan biaya aktivitas adalah ember yang berisi biaya terakumulasi yang berhubungan dengan satu aktivitas. 3. Ukuran kegiatan adalah alokasi yang digunakan sebagai penyebut kumpulan biaya aktivitas. 4. Tingkat aktivitas digunakan untuk membebankan biaya dari suatu kumpulan biaya aktivitas ke produk. Perbedaan antara absorpsi ABC dan penetapan biaya penyerapan tradisional. Penetapan biaya penyerapan berdasarkan aktivitas berbeda dengan penetapan biaya penyerapan tradisional dalam dua cara. Yang pertama, pendekatan berbasis aktivitas menggunakan lebih banyak biaya kolam daripada pendekatan tradisional. Yang kedua, pendekatan berbasis aktivitas mencakup beberapa hal aktivitas tingkat produk dan tindakan kegiatan tidak berkaitan dengan volume unit yang diproduksi. Sedangkan pendekatan tradisional bergantung secara eksklusif pada alokasi overhead terkait volume. Siemens Industries tradisional mendekati. Siemens Industries menyediakan informasi berikut ini untuk perusahaan secara keseluruhan dan untuknya hanya dua produk, Deluxe dan Lindung nilai standar pemangkas. Total estimated manufacturing overhead 1.800, total estimated direct labor hours 400. Direct material cost per unit Deluxe 38, standar 28. Direct labor cost per unit Deluxe 24, standar 12. Direct labor hours per unit Deluxe 2, standar 1. Unit produce Deluxe 100.000, standar 200.000. Siemens Industries menghitung POHR, Predetermined of Overhead Rate, dengan asumsi bahwa sistem biaya tradisional bergantung pada satu tarif overhead pabrik yang telah ditentukan sebelumnya, dengan jam kerja langsung DLH sebagai dasar alokasi tarif overhead pabrik, dihitung sebagai berikut. Predetermined Overhead Rate 1.800 dibagi 400 DLHE sama dengan 4,50 per DLH. Siemens Industry menerapkan POH ke produk. Sistem biaya tradisional akan melaporkan biaya unit produk sebagai berikut. Direct material cost per unit, Deluxe-nya $38.000, standarnya $28.000. Direct labor cost per unit, Deluxe 24.000, standarnya 12.000. Manufacturing overhead per unit, Deluxe-nya 9,0, standarnya 4,50. Unit product cost, Deluxe-nya $71.000, standarnya 44,5. Industri Siemens berbasis aktivitas. Biaya penyerapan tim proyek ABC di Siemens telah berkembang informasi dasar berikut. Activity and Activity Measures, Direct Labor Support atau DLH, Estimates overhead cost $900.000, Expected Activity Deluxe $200.000, Expected Activity Standards $200.000, Expected Activity Total $400.000. Mechan Stoops, Estimated Overhead Cost $600.000, Expected 400, Expected Activity Standard 100, Expected Activity Total 500. Part Administration atau Part Types $300.000. Untuk aktivitas perkiraannya 200, perkiraan aktivitas standar 100.000, kemudian total dari perkiraan aktivitas 300. Jadi untuk total expected activity totalnya itu diperoleh dari expected activity Deluxe dijumlahkan dengan expected activity standards. Kemudian hasilnya ditaruh di totalnya. Kemudian total manufacturing overheadnya itu $1.800.000. Industri Siemens menghitung tarif aktivitas. Kita dapat menghitung tingkat aktivitas berikut. Activity and Activity Measures.
Direct labor supports estimated overhead cost 900.000, total expected activity 400, activity rates 2,25 per DLH dolar. Mechine stoops 600.000, total expected activity 500, activity rates 1.200 per stoop dolar. Part administration, part types, estimated overhead cost 300.000, total expected activity 300, activity rate 1.000 per part-time dolar. Total manufacturing overhead 1.800 dolar. Dengan menggunakan tingkat aktivitas baru, ditetapkan biaya overhead kedua produk berdasarkan aktivitas yang diharapkan. Industri Siemens total overhead ditugaskan ke produk mewah. Dukungan tenaga kerja langsung itu dari aktivitas yang diharapkan 200.000 dikali tingkat aktivitas 2,25 sama dengan 450.000. Yang kedua, pengaturan mesin, aktivitas yang diharapkan 400 dikali tingkat aktivitas 1.200 sama dengan 480.000. Yang ketiga, bagian administrasi, aktivitas yang diharapkan 200 dikali tingkat aktivitas 1.000 sama dengan 200.000. Total biaya overhead yang dibebankan 1.130.000. Yang selanjutnya, produk standar. Dukungan tenaga kerja langsung, aktivitas yang diharapkan 200.000 dikali tingkat aktivitas 2,25 sama dengan 450.000. Yang kedua, pengaturan mesin, aktivitas yang diharapkan 100 dikali tingkat aktivitas 1.200 sama dengan 120.000. Yang ketiga, bagian administrasi, aktivitas yang diharapkan 100 tingkat aktivitas 1.000 sama dengan 100.000. Total biaya overhead yang dibebankan 670.000. Industri Siemens unit menghitung biaya produk. Biaya produk per unit berdasarkan aktivitas untuk kedua produk garis. Direct material cost per unit deluxe 38,00, standar 28,00, direct labor cost per unit deluxe 24,00, standar 12,00, manufacturing overhead per unit 11,30, standarnya 3,35. Unit produk cost deluxe 73,30, standar 43,35. Industri Siemens menentukan biaya overhead per unit. Biaya produk per unit berdasarkan aktivitas untuk kedua produk garis. Direct material cost per unit deluxe 38,00, standar 28,00, direct labor cost per unit deluxe 24,00, standar 12,00. Manufacturing overhead per unit. Untuk deluxe itu dari 1.130.000 dibagi 100.000 unit sama dengan 11,30. Standar itu dari 670.000 dibagi 200.000 unit sama dengan 3,35. Unit produk cost deluxe 73,30, standar 43,35. Membandingkan dua pendekatan. Perhatikan bahwa biaya produk per unit dari unit standar turun dari $44,50 menjadi $43,35. Sementara biaya unit deluxe meningkat dari $71,00 hingga $73,30. Dua pendekatan, perbedaan biaya satuan. Perhatikan bahwa biaya produk per unit dari unit standar turun dari $44,50 menjadi $43,35. Sedangkan unit biaya unit deluxe menjadi dari $71,00 menjadi $73,30. Satu pendekatan berbasis aktivitas mengandung dua kelompok biaya yang tidak terkait dengan volume penyiapan mesin, yang merupakan aktivitas tingkat batch dan administrasi suku cadang yang merupakan tingkat produk aktivitas. Pendekatan berbasis aktivitas membebankan biaya-biaya ini produk dengan cara yang menggeser biaya dari produk bervolume tinggi standar ke produk bervolume red produk volume dalam kurung mewah. Tarif overhead yang ditentukan sebelum dan kapasitas metode 1 dari 2. Satu metode pertama yang digunakan berdasarkan pada menyebut volume untuk tarif overhead perkiraan atau jumlah yang dianggarkan dasar alokasi untuk periode mendatang.
Metode kedua sering digunakan untuk internal tujuan pengelolaan, mendasarkan penyebutnya volume untuk tarif overhead pada perkiraan jumlah total basis alokasi pada kapasitas. Tarif overhead yang ditentukan sebelumnya dan kapasitas metode 2 dari 2. Untuk sisa lampiran ini membuat dua asumsi. Yang pertama, seluruh biaya overhead pabrik adalah tetap. Dan yang kedua, perkiraan atau dianggarkan tetap. Overhead produksi pada awal tahun periode sama dengan produksi tetap aktual overhead pada akhir periode. Penetapan biaya penyerapan tradisional ada dua masalah signifikan dalam penggunaan pendekatan penyerapan tradisional dalam manajerial posisi akuntansi. Pertama, berdasarkan tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya pada aktivitas yang dianggarkan dan overhead termasuk signifikan biaya tetap, maka biaya produksi per unit akan menjadi berfluktuasi tergantung pada tingkat kegiatan yang dianggarkan untuk periode. Keterbatasan penyerapan yang kedua, pendekatannya adalah membebankan biaya pada produk. Untuk sumber daya itu mereka tidak menggunakan ketika biaya tetap kapasitas adalah tersebar di perkiraan aktivitas. Unit-unit yang ada di produksi harus menanggung biaya yang tidak terpakai kapasitas. Tarif overhead berbasis kapasitas. Keterbatasan biaya penyerapan tradisional bisa diatasi dengan menggunakan perkiraan jumlah total basis alokasi berdasarkan kapasitas pada penyebut perhitungan tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya daripada perkiraan total unit dalam basis alokasi di penyebutnya. Tarif overhead berbasis kapasitas. Maksimum INC menyewakan peralatan untuk 100.000 US dollar per tahun. Jika dijalankan pada kapasitas penuh, mesin dapat memproduksi 50.000 unit per tahun. Namun, itu perusahaan memperkirakan akan diproduksi sebanyak 40.000 unit dan dijual tahun depan. Tarif overhead yang ditentukan berdasarkan satuan diproduksi dan dijual. Perhitungannya, biaya sewa peralatan 100.000 US dollar dibagi perkiraan jumlah yang diproduksi 40.000 unit, hasilnya 2,5 US dollar per unit. Tarif overhead yang ditentukan sebelumnya, jika didasarkan pada kapasitas adalah biaya sewa peralatan yaitu 100.000 US dollar dibagi dengan jumlah mesin yang dapat diproduksi yaitu 50.000 unit, hasilnya 2 US dollar per unit. Biaya kapasitas yang tidak terpakai. Maksimum INC menyewakan peralatan untuk 100.000 US dollar per tahun. Jika dijalankan pada kapasitas penuh, mesin dapat memproduksi 50.000 unit per tahun. Namun, itu perusahaan memperkirakan akan diproduksi sebanyak 40.000 unit dan dijual tahun depan. Tarif overhead yang ditentukan berdasarkan kapasitas unit yaitu biaya sewa peralatan 100.000 US dollar dibagi jumlah mesin yang dapat diproduksi 50.000 yaitu hasilnya 2 US dollar per unit. Biaya kapasitas yang tidak terpakai bagian 1. Mari kita hitung biaya kapasitas yang tidak terpakai menggunakan persamaan sebagai berikut. Biaya kapasitas yang tidak terpakai sama dengan jumlah basis alokasi berdasarkan kapasitas dikurangi jumlah aktual basis alokasi dikali biaya overhead yang telah ditentukan sebelumnya. Biaya kapasitas yang tidak terpakai sama dengan 50.000 dikurangi 40.000 dikali 2 dolar sama dengan 20 dolar. Selanjutnya, biaya kapasitas yang tidak terpakai bagian 2. Biaya kapasitas yang tidak terpakai akan dilaporkan pada laporan laba rugi penggunaan internal sebagai biaya yang lain, seperti halnya penjualan dan administrasi pengeluaran. Selanjutnya, mengelola biaya yang tidak terpakai kapasitas. Daripada memperlakukannya sebagai biaya produk, sebagaimana adanya dilakukan dalam pendekatan penyerapan. Pendekatan berbasis kapasitas akan memerlukan biaya ini sebagai suatu periode biaya yang dilaporkan di bawah margin kotor. Yang pertama, kebutuhan untuk mengelola kapasitas secara efektif adalah hal yang perlu dilakukan disorot untuk manajer perusahaan. Yang kedua, manajer harus merespon dengan
Satu, mencari peluang bisnis baru yang menghabiskan kapasitasnya. Yang kedua, memotong biaya dan mengecilkan jumlah kapasitas yang tersedia untuk bekerja dalam proses barang jadi dan atau harga pokok penjualan.